Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Misteri Nini Pelet kali ini mempersembahkan episode ke-20 dengan judul Asmara Berdarah. Naskah karya Ari Hidayat, teknik dan montase Moko Gondrong, dengan sutradara Dian Pertiwi. Asmara Berdarah, suatu kisah tentang bertemunya kembali Nilam Cahya dengan ibunya setelah lama berpisah, di mana akhirnya Nilam Cahya harus kehilangan ibunya akibat perbuatan siluman yang menghendaki gagalnya perkawinan Nilam Cahya dengan Restu Singgih. Dalam seri yang ke-14 ini didukung oleh Bambang Jeger sebagai Restu Singgih, Hana Pertiwi sebagai Nilam Cahya, Asriati sebagai Nini Pelet, Eni Budiono sebagai Endang Laras, dan Norman sebagai Tumbal. Pengantar cerita Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Rembulan muncul dengan cerahnya. Dalam keremangan cahaya rembulan, nampak dua pasang mata memancar merah, bergerak-gerak di antara rimbunan pohon. Dua pasang mata itu tengah memperhatikan pemandangan di depannya. Haus. Aku haus darah. Nek, lihatlah, wujud kita sudah berubah. Tumbal, kita harus mencari korban. Kita harus mendapatkan korban malam ini. Aku haus. Nek, kenapa tubuh nenek bergetar-getar? Mulut nenek juga bergetar. Malam ini adalah malam purnama, Tumbal. Kau lihat, bulan purnama muncul di atas langit. Itu berarti kekuatanku semakin susut. Jika setiap malam purnama aku tidak meminum darah seorang gadis belia. Kau lihat sendiri, wujud kita berubah sebagai ular berkepala manusia. Haus. Aku haus darah, Tumbal. Ayo, kita harus pergi. Kita harus mencari korban kita, Tumbal. Di mana kita harus mendapatkan korban malam ini, Tumbal? Kita harus mendatangi setiap rumah penduduk, Nek. Ya, aku kira memang begitu. Tumbal, ayo, masuklah kau ke dalam rumah itu. Dan kau harus cepat kembali menemui nenek di sini, ya? Baik, Nek. Tumbal yang berwujud ular berkepala manusia itu merayap-rayap menuju pintu rumah yang ada di depannya. Dan bagaikan bayangan, makhluk itu menembus pintu rumah itu. Aku kini dapat melihat suasana di dalam kamar itu. Bukankah yang berbaring itu seorang gadis desa? Aku harus cepat memberitahu pada nenek. Bagaimana, Tumbal? Aku melihat seorang gadis desa tengah berbaring pulas di kamarnya, Nek. Oh, bagus. Ayo, kita masuk ke dalam rumah itu lagi. Itukah kamarnya, Tumbal? Benar, Nek. Oh. Gadis itu ada di dalam kamar itu. Kita jangan membuang kesempatan ini. Ayo, kita masuk ke kamar itu, Tumbal. Ayo. Sekejap saja Nini Pelet dan Tumbal menembus dinding kamar itu. Kedua makhluk siluman ular berkepala manusia itu tidak memberi kesempatan lagi kepada korbannya yang sedang tertidur pulas. Dua makhluk siluman ular berkepala manusia itu langsung menyerang korbannya.
Terus, ayo Tumbal. Nini Pelet dan Tumbal menggigit bagian leher serta tubuh gadis desa itu. Mereka terus menghisapi darah gadis itu. Dan dalam sekejap, tubuh gadis desa itu roboh tidak bernyawa lagi. Aku puas Tumbal. Ayo, kita pergi dari tempat ini Tumbal. Ayo. Sekejap saja Nini Pelet dan si Tumbal lenyap dari tempat itu. Suasana di rumah itu kembali sunyi, tak pernah ada yang tahu apa yang sudah terjadi di rumah itu. Tumbal, kita sudah mendapatkan korban. Sebentar lagi wujud kita akan kembali sebagai manusia siluman. Kau kini sudah dewasa, Tumbal. Selama ini kau tidak tahu apa-apa tentang dirimu. Ketahuilah, setiap kali munculnya bulan purnama, wujudmu akan berubah sebagai makhluk ular berkepala manusia. Ingatlah itu, Tumbal. Jika kau tidak meminum darah seorang gadis, maka wujudmu tidak akan bisa berubah sebagai manusia siluman. Kau akan terus menjadi seekor ular. Aku akan mengingatnya, Nek. Ya, ingatlah itu. Jika kau ingin hidup sampai akhir zaman sebagai siluman ular, kekuatanmu hanya harus meminum darah setiap munculnya bulan purnama. Ingatlah, dan seterusnya kau harus sebanyak-banyaknya meminum darah manusia. Iya, Nek. Sekarang bersiaplah. Wujud kita akan kembali berubah sebagai manusia siluman. Dua sosok makhluk ular berkepala manusia itu bertengger-tengger. Tak lama kemudian, dua sosok makhluk ular berkepala manusia itu, seluruh tubuhnya menjadi berwarna merah darah. Dan tiba-tiba, tubuh mereka berubah perlahan-lahan sebagai manusia siluman. Dan akhirnya, yang nampak kini adalah seorang nenek bungkuk berjubah hitam, berdiri menggenggam tongkat berkepala ular. Dan di hadapannya, berdiri seorang bocah laki-laki. Tumbal, tataplah diriku, juga keadaanmu. Kini kita sudah berubah wujud sebagai manusia siluman. Benar, Nek. Sekarang, kita harus melanjutkan perjalanan kita untuk mencari bocah bernama Nalarati itu. Ayo Tumbal, ayo. Nilam, bagaimana rencanamu pagi ini? Pagi ini aku sudah siap untuk bicara terus terang pada ibuku tentang rencana perkawinan kita. Kuharapkan kau bisa mengatasi keadaan ibumu. Bicaralah secara baik-baik. Jangan membuat pikiran ibumu bertambah susah. Kau sudah tahu keadaannya, bukan? Aku sudah siap segala-galanya. Aku sudah siap, Restu. Apapun resikonya nanti, aku akan menerima dengan tangan terbuka. Ayolah, kita keluar dari kamar ini. Aku pergi sekarang, Restu. Tolong sampaikan salamku pada Pipi Sarpini jika dia kembali dari ladang nanti. Baik. Aku pergi, Restu. Endang Laras turun dari atas balai-balai itu. Wanita buta itu melangkah sambil kedua tangannya meraba-raba. Endang Laras merasakan wajah Nilam Cahya basah dengan air mata. Kau menangis, Nilam? Tidak, Bu. Tidak. Aku tidak menangis. Matamu basah. Tangan ibu merasakannya. Oh, kamu pasti menangis. Ibu tahu, Nilam. Kamu sedih melihat keadaan ibumu ini. Kamu tidak tahan. Tidak, Bu. Tidak. Aku tidak menangis. Aku tidak sedih. Ibu tidak mau. Kamu, Sarbini bibimu, juga keluarga kita yang lain menjadi sedih melihat keadaan ibu seperti ini. Oh, tidak, Bu. Aku tidak menangis. Orang seperti aku tidak ada gunanya untuk dipikirkan. Oh, jangan bicara begitu, Ibu. Aku ini sudah tua, Nilam. Tidak pantas orang bersalah yang sudah menunggu mati
harus ditangisi dan dipikirkan. Buang jauh-jauh pikiran begitu, Ibu. Nilam sayang pada Ibu. Nilam ingin Ibu bebas dari penderitaan ini. Sudah terlambat, anakku. Ibu tidak bersalah. Ibu tidak pernah membunuh orang. Semua itu fitnah, Ibu. Ibu akan bebas. Ibu akan lepas dari segala penderitaan ini. Cukup. Sudahlah. Jangan membicarakan persoalan itu lagi. Hatiku sudah pasrah. Kau datang sendiri, Nilam? Iya, Bibi Sarbini sibuk di ladangnya. Apakah selama ini ada yang datang menjenguk Ibu? Belum. Ibu, aku ingin bicara pada Ibu. Bicaralah. Sekiranya persoalan itu penting. Tapi aku takut, Ibu. Aku tidak mau membuat Ibu pikirannya bertambah susah. Aku takut, Bu. Nilam, apa baru kali ini kau mengenal ibumu? Bukankah dulu kita sering kali bercakap-cakap berdua? Apakah tentang perjodohanmu dengan Bujangga? Bukan, Ibu. Bukan itu. Tapi menyangkut persoalan itu juga. Apa, Nilam? Ayo, bicaralah. Kamu harus berani. Ya, aku memang harus berani, Ibu. Ibu memang harus tahu. Harus. Coba, sekarang bicaralah terus terang. Ibu akan mendengarnya dengan baik-baik. Aku sebenarnya sudah lama merencanakan perkawinan. Ibu senang mendengarkannya. Kenapa kau rahasiakan? Memang itulah sejak lama ibu harapkan datang darimu. Tentunya semua keluarga akan senang. Laki-laki itu sangat baik padaku, Ibu. Sudah sejak lama kami saling kenal. Ibu sudah tahu siapa laki-laki itu. Saya sangat mencintai dia, Ibu. Saya sudah memutuskannya untuk kawin dengan dia. Kapan kau akan melaksanakannya? Saya minta restu dari Ibu. Mungkin tidak lama lagi. Aku akan merestuinya. Memang sejak lama aku mengharapkan. Semua keluarga juga sudah siap. Karena memang sudah rencana kami sejak lama. Saya ingin sekali memperkenalkan dia pada Ibu. Tapi saya takut. Kau jangan bergurau. Untuk apa kau memperkenalkannya pada ibu? Bukankah ibu tahu siapa dia? Ibu belum tahu, Bu. Ibu belum mengenalnya. Nilam, kau ini aneh. Memangnya siapa yang kau maksud? Bukankah dia Bujangga? Bukan. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Nah, saudara pendengar, ikutilah lanjutan serial misteri Nini Pelet yang dipersembahkan oleh PT Dankos Laboratoris Indonesia di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.